Pada wasada. Tangan jadi. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Sebelum memulai kegiatan, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, selamat pagi semuanya. Pagi. Ya, sebelum pembelajaran ini kita mulai, Ibu mau ngecek untuk kebersihan kelasnya. Silakan dicek dulu biar kalian nanti nyaman untuk belajarnya. Silakan diambil. Sudah? Ya, yang lain silakan duduk. Bagaimana kesiapan kalian untuk belajar hari ini? Sudah siap? Ya, ada yang tidak hadir hari ini? Siapa? Joshua. Kenapa Joshuanya? Sakit ya. Kita berdoa semoga Joshua bisa sembuh, bisa kembali lagi ke sekolah ya, belajar bersama kalian ya. Sebelum Ibu lanjut, Ibu mau absen terlebih dahulu ya. Tunggu sebentar ya. Ibu absen ya. Ananda Septia ya. Prestasi tidak dapat diraih tanpa adanya semangat. Ya. Erina ya. Grace Keberhasilan bukan ada di tangan kita, keberhasilan adalah milik mereka yang sudah biasa berusaha. ya. Dimas Tentang nama yang selalu ingin dilibatkan dalam setiap rutinitas hariku, yang menjadi setiap alasan mengapa esok hari harus tetap bersama. ya. Widi Bermimpi bukanlah sesuatu yang menyenangkan. Rangga Selalu percaya bahwa sesuatu yang benar akan segera terjadi. ya. Ari Dwi Andika Apapun dirimu, jadilah yang terbaik. ya. Aldi Jangan takut gagal dan lelah menjadi orang yang tidak pernah mencoba. ya. Restu Adi Perjalananmu mungkin tidak lurus, tapi setiap belokang memiliki makna. Berilah melangkah dan kamu akan sampai tujuan. ya. Joshua tadi sakit ya. Dea Percayalah pada dirimu sendiri, kamu lebih kuat dari apa yang kamu pikirkan. ya. Vina Mungkin kau bisa mengandalkan orang lain, tapi orang yang paling bisa kau andalkan adalah dirimu. ya. Asad Tidak ada proses yang mudah untuk tujuan yang benar. ya. Dwi Kartika Akan ada hari sulit untuk membuatmu menjadi lebih kuat. ya. Tea Selalu percaya bahwa sesuatu yang indah akan segera tiba. Ria Impian tidak terwujud dengan sendirinya, akan tetapi impian akan datang ketika seseorang berusaha untuk meraih. ya. Dea Pitasari Waktu tidak memberi kesempatan untuk mengulang, tapi waktu memberikan kesempatan untuk berubah. Octavia Jika sudah memiliki yang indah, jangan mencari yang lebih indah, nanti kehilangan keduanya. ya. Ocha Hanya ada satu hal yang mampu membuat mimpi tidak tercapai, yaitu adalah ketakutan akan kegagalan. ya. Dia Jangan pernah berhenti belajar, tak pernah berhenti memberikan pelajaran. Mira Ayuswandewi Langkah yang kamu ambil saat ini akan membawamu lebih dekat dengan tujuanmu. Jadi jangan pernah berhenti belajar. ya. Mira Permatasari Belajar bukan hanya mempelajari sebuah fakta, tapi melatih pikiran. Sinta Kegagalan bukanlah akhir dari perjalanan, melainkan awal dari ya. Reza Jika kamu berani mencoba, maka kamu berani gagal. ya. Sudah semua? Sudah ya. Sekarang kita lanjut.
Bagaimana kesiapan alat tulis kalian untuk mengikuti mempelajari materi yang Ibu akan ajarkan? Sudah siap? LKS? Pulpen, buku? Ya. Sudah? Sekarang kita sebelum Ibu mau memberikan ice breaking, ya, kita lihat dulu ya. Manfaat dan tujuan dari pembelajaran teks negosiasi. Ya, materi kita negosiasi, tujuannya dilihat, bisa dilihat. Tujuan yang pertama itu membaca dan memahami teks negosiasi. Ya, yang kedua melatih kemampuan. Ya, keterampilan. Ya. Terus yang ketiga, mencapai penyelesaian atau jalan keluar dari masalah yang dihadapi bersama. Itu tujuan dari negosiasi yang kita akan pelajari ya. Untuk selanjutnya, manfaatnya. Ya, ini adalah manfaat dari negosiasi. Ya, yang pertama, memperoleh kesepakatan. Sudah? Dan yang kedua, menyatukan pendapat, ya. Yang ketiga, menghindari konflik. Sudah diperhatikan? Yang keempat, menyelesaikan masalah. Yang kelima, kesepakatan yang dicapai akan menguntungkan semua pihak. Ya, itu tujuan dan manfaat dari negosiasi. Sudah? Sekarang di asesmen awal, kemarin Ibu sudah memberikan Google Form, ya, di mana tujuannya untuk mengetahui kemampuan kalian dalam menerima materi yang akan Ibu ajarkan. Ya, di sana kalian bisa terlihat keseriusan kalian untuk belajar, ya. Sudah? Sebelumnya Ibu menjelaskan tentang materi. Ibu lanjut dulu. Ibu akan kasih kalian ice breaking biar kalian tidak tegang seperti ini. Ya? Siap? Siap. Sudah siap semuanya? Ibu ajarkan ya. Perhatikan Ibu ya. Kita akan mengenang masa lalu lagi. Kita akan kembali ke masa anak-anak untuk belajar penjumlahan. Ya? Perhatikan ya. 1 ditambah 1 sama dengan 2. Sudah? 2 ditambah 2 sama dengan 4. Ya? 4 ditambah 4 sama dengan 8. Goyang nanti ya? 8 ditambah 8 sama dengan berapa? Ya, 16. Bisa? Ya, kita coba dulu berdiri semuanya. Sudah? Siap? Ya, yang biar tidak silakan ke pinggir dulu. Nah, yuk kita coba. Coba ya. Ayo kita mulai. 1 ditambah 1 Terus sama dengan 2. ya. 2 ditambah 2 Sama dengan 4. Terus 4 ditambah 4 sama dengan 8. ya. Terus 8 goyang. ditambah 8 sama dengan 6. Ya. Sudah. Ya, silakan duduk dulu. Sudah. Peregangan otot kalian sudah ya, sudah lemas sekarang ya. Sekarang kita mulai ke pembelajaran ya. Sudah? Gimana? Kita lanjut? Ya. Sebelum kalian memasuki ke materi ke negosiasi, waktu SMP kalian sudah pernah mempelajari tentang negosiasi? Sudah. Apa itu teks negosiasi? Apa?
Ya, silakan Rina. Teks negosiasi adalah teks yang berisi proses interaksi sosial untuk mencapai kesepakatan di antara kedua belah pihak maupun berbagai pihak yang memiliki kepentingan bersama. Ya, di situ ya ada kesepakatan bersama antara dua belah pihak ya. Sudah. Sekarang Ibu tanya lagi. Apa hubungan negosiasi dengan kehidupan kalian? Ada yang tahu hubungannya? Pernah melakukan negosiasi? Pernah. Bagaimana? Ada hubungannya tidak? Ada ya. Gimana hubungannya? Ada, karena teks negosiasi sangat berhubungan dengan kehidupan sehari-hari karena kita sering bernegosiasi saat membeli barang terutama di pasar. Ya. Bagaimana kalimat untuk melakukan negosiasi? Ya, coba. Lebih murah lagi. Lagi ada yang bisa? Apakah hanya di pasar saja bisa melakukan tawar-menawar? Ya. Di mana lagi? Di sekolah. Lagi? Di rumah bersama orang tua ya. Bisa di Indomaret? Bisa negosiasi di Indomaret? Tidak, ya. Nanti jangan ke Indomaret kalian melakukan negosiasi ya. Kalian beli jajan 5.000 nanti kamu tawar 3.000. Tidak boleh. Ya, ada tempat dan kita melihat situasi dan tempat melakukan negosiasi. Ya, sudah? Ya, ini asesmen awal. Ya, di sini ada penilaian sikap, dimensi profil pelajar Pancasila. Ya, yang pertama ada gotong royong. Dinilai pada saat kalian berdiskusi pada proses pembelajaran. Ya, nanti kita akan melakukan diskusi, melakukan kelompok. Ya, nanti kita akan sama-sama mengeluarkan pendapat kita sesuai dengan negosiasi. Ya, lanjut yang kedua, kreatif dan mendalam kritis menyelesaikan permasalahan teks negosiasi. Ya, sudah. Sekarang kita lanjut ke orientasi masalah. Ya, Ibu akan kasih kalian contoh teks negosiasi video. Ya, nanti kalian perhatikan. Ya, perhatikan teks negosiasi yang Ibu berikan. Ya, tunggu sebentar. Ya, ini. Tolong dilihat, diperhatikan semuanya. Ini adalah contoh teks negosiasi ya. Sebelum Ibu lanjut nanti menjelaskan dari ciri-cirinya, jenis-jenis negosiasinya, biar kalian ada bayangan negosiasi itu seperti apa. Ya. Ya, perhatikan. Saya lagi cari baju kaos. Oh, ayo kak, gratis kan? Atau di sini juga ada pilihan ukuran juga. Terus dan lebih sekian. Coba saya lihat ukuran M dan L-nya. Baik kak, tunggu sebentar ya kak. Ini kak baju kaosnya, ada beberapa pilihan warna. Silakan dilihat ya kak. Harganya berapa ya kak? Ini berbajanya 95.000 kak, agak mahal memang. Tapi kualitas bahannya dijamin sangat bagus. Warnanya juga tidak kotor saat dicuci kak. Wah, tidak kurang ya kak. 165.000 dapat 2 ya. Maaf kak, itu harga pas. Kalau beli 2, saya kasih potongan 15.000. Maaf kak, saya cuma bawa 175.000 ini. Tambahin dikit ya kak, saya 90.000 ya. Dapat 2 baju. Ini bahannya dijamin bagus kok kak, tidak kotor, adem dan nyaman. Boleh deh, saya ambil 2 ya. Ukuran M saja, warnanya hijau dan merah. Baik kak, saya bantu bungkus ya. Mohon ditunggu. Untuk pembayarannya bisa langsung ke kasir.
Iya Kak, sama-sama. Ya, itu adalah contoh singkat ya dari negosiasi. Ya. Dah, pernah kalian seperti itu? Pernah? Dikasih sama penjualnya untuk melakukan negosiasi? Dikasih. Tidak mungkin ya dalam pembelajaran negosiasi kalian misalkan ke pasar membeli pakaian seharga 50.000. Berapa yang kalian tawar biasanya pertama? 40? 40. Ya, terus 35. Bagaimana penjualnya memberitahu kalian? Tidak bisa, Nak. Saya cuma dapat untung segini. Seperti itu? Iya. Ya, seandainya tidak diizinkan, diberi kalian untuk melakukan negosiasi, apa yang kalian lakukan? Apa yang kalian lakukan? Nggak jadi beli. Tapi itu barang itu kalian perlu sekali. Gimana? Hah? Negosiasi lagi? Apa kalian pergi dulu? Baru datang lagi mencari perbandingan di tempat lain. Kalau sudah dikasih, oke, dari 50.000 ke 40.000. Ya, seperti tadi. Langsung ngambil 2 ya. Itu cara melakukan negosiasi di pasar ya. Sudah? Sekarang kita lanjut. Ya, ini Ibu akan menjelaskan biar kalian lebih mengerti lagi, biar kalian lebih tahu secara detail negosiasi itu seperti apa. Ya, di sini sudah ada penjelasannya ya. Teks negosiasi adalah teks atau tulisan yang berisi kesepakatan antara dua belah pihak dengan kepentingan yang berbeda. Ya, sekarang Ibu tanya, kepentingan berbeda itu seperti apa? Dari penjual, kepentingannya apa? Ya, untuk mendapatkan keuntungan. Dari pembeli, ya, untuk mendapatkan harga yang lebih murah. Ya, itu ya. Memperoleh keuntungan dari penjual dan keuntungan dari pembeli. Sama-sama mendapatkan untung. Ya, itulah yang dinamakan negosiasi dan mendapatkan kesepakatan antara dua belah pihak, antara penjual dan pembeli. Ya, sampai sana baru penjelasannya saja. Ya, sekarang kita lanjut. Tujuan dari negosiasi. Tujuan apa? Apa yang ingin kalian dapatkan seandainya melakukan negosiasi ya? Yang pertama di sini diperhatikan memahami proses negosiasi. Ya, memahami tahapan-tahapan negosiasi mulai dari persiapan hingga mencapai kesepakatan. Ya, yang itu yang pertama, kesepakatan. Sudah? Terus yang kedua, mengembangkan keterampilan komunikasi. Mampu berkomunikasi secara efektif, baik lisan maupun tulisan, untuk menyampaikan pesan dengan jelas dan persuasif. Ya, itu tujuannya. Yang ketiga, menganalisis situasi. Mampu menganalisis situasi negosiasi, mengidentifikasi kepentingan masing-masing pihak, dan merumuskan strategi yang sesuai. Dah? Terus yang keempat, mengelola konflik. Jangan sampai bertengkar nanti ya dalam melakukan negosiasi. Baru kalian tidak dikasih untuk menawar, kalian marah. Tidak boleh seperti itu ya. Ini mampu mengelola perbedaan pendapat dan konflik yang muncul selama proses negosiasi dengan cara konstruktif ya. Lanjut yang
5. Mencapai kesepakatan yang menguntungkan. Ya, seperti yang Ibu bilang tadi. Mampu mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan bagi semua pihak yang terlibat dalam negosiasi. Ya, itu tujuan dari negosiasi. Ya, sudah. Sekarang kalian perhatikan ciri-ciri dari negosiasi. Seperti yang kalian katakan tadi, ya, di sini ada ciri-ciri dari negosiasi. Pasti yang pertama harus menghasilkan ya kesepakatan. Dah, yang kedua menghasilkan keputusan yang saling menguntungkan. Dah, yang ketiga memprioritaskan kepentingan bersama. Nah, yang keempat, sarana untuk mencapai penyelesaian. Penyelesaiannya seperti apa? Disepakati tidak melakukan negosiasi itu. Ya, yang kelima, mengarah pada tujuan praktis. Dah, untuk mengenai ciri-cirinya sudah mengerti? Sudah tahu kalian, sudah ada bayangan lah mengenai ciri-ciri dari negosiasi ya. Sudah, lanjut. Ini ada struktur dari teks negosiasi ya. Nanti dalam negosiasi itu ada strukturnya. Ya, dari yang pertama sampai ini ada strukturnya ada 6. Ya. Diperhatikan dulu semuanya. Orientasi. Di sini sudah ada pengertiannya. Orientasi adalah bagian awal dari teks negosiasi. Orientasi biasanya berisi salam atau sapa antara dua belah pihak. Bagaimana salamnya biasanya? Salamnya? Selamat pagi, Bu. Ya, ada yang bisa dibantu? Misalkan seperti itu ya. Lanjut, permintaan. Yang kedua, permintaan. Permintaan adalah bagian di mana satu dua belah pihak mengungkapkan permasalahannya. Dalam permasalahannya itu apa? Mau cari apa? Mau beli apa? Kan ditanya, permasalahannya kalian datang ke sini mau cari apa? Mau beli apa? Ya, seperti itu ya. Lanjut, pemenuhan. Pemenuhan adalah di mana satu dua belah pihak dapat memenuhi sebuah permintaan atau tidak. Ya, misalkan kalian meminta membeli baju. Bajunya yang agak besar. Ya, atau enggak yang bentuk lehernya V, misalkan seperti itu. Itu apa yang ingin kalian cari, itu yang kalian minta sama pembelinya. Penjual. Ya, maaf, penjualnya. Lanjut. Penawaran. Penawaran adalah bagian puncak negosiasi untuk mencapai kesepakatan bersama. Ya, di sini ada penawaran melakukan negosiasi ya. Sudah, lanjut. Persetujuan. Persetujuan adalah bagian ketika pihak satu dan lainnya sepakat atau setuju dengan keputusan hasil tawar-menawar. Kalau sudah ada kesepakatan, otomatis ada persetujuan antara penjual dan pembeli. Ya, lanjut, penutup. Bagian yang menandakan kalau negosiasi telah disepakati dan berakhir. Bagaimana biasanya? Ditandai dengan apa? Kalau sudah berakhir. Terima kasih. Terima kasih. Sudah berbelanja di toko kami. Ya, itu struktur teks negosiasinya. Nanti kalau melakukan tes negosiasi jangan bawa catatan ke warungnya. Ini strukturnya, Bu. Saya harus melakukan seperti ini, tidak. Ya, sudah. Sekarang kita lanjut. Ada 3 jenis teks negosiasi. Ya, sudah. Yang pertama, teks negosiasi lisan. Ya, apa teks negosiasi lisan? Di sini ada contohnya, percakapan
sehari-hari tentang penawaran atau kesepakatan antara dua belah pihak. Seperti tadi kalian melakukan penawaran, melakukan negosiasi kepada penjual ya. Terus teks negosiasi gabungan antara narasi dan dialog. Ini cerita pendek atau cerpen yang di dalamnya terdapat negosiasi antar tokoh. Ya, nanti Ibu akan kasih contohnya ya. Nanti sebuah cerita, sebuah teks yang ada negosiasinya ya. Terus teks negosiasi tulisan. Surat penawaran kerjasama, surat penawaran barang atau surat permintaan barang. Ya, seandainya ada menawarkan sesuatu, membuat surat penawaran yang diberikan kepada kantor atau sekolah yang bersangkutan. Ya, misalkan menawarkan sebuah buku. Ya, menawarkan sebuah buku yang diberikan ke sekolah, misalkan apa biasanya dari buku apa biasanya memberikan untuk yang datang ke sekolah? Misalkan buku cemerlang. Buku apa? Biasanya LKS. Ya, kita kan menggunakan LKS ya. Itu nanti ada dagang bukunya untuk melakukan negosiasi, melakukan penjualan, dan dari pihak sekolah melakukan negosiasi. Ya, sudah. Sekarang kita lanjut. Kaidah kebahasaan teks negosiasi. Ya, ini kaidah kebahasaan yang kalian gunakan dalam melakukan negosiasi. Ya, yang pertama kalimat persuasif. Kalimat yang sifatnya mengajak, membujuk, atau meyakinkan orang lain. Ayo, kalian sebagai penjual, bagaimana merayu pembeli agar mau belanja? Kalimatnya seperti apa? Dirayu penjualnya, pembelinya. Gimana? Ayo kita belanja di sini, beli 2 gratis 1 ya, misalkan seperti itu. Ya, apalagi bagaimana lagi diskon-diskon yang pernah kalian datangi? Ya, sepatu terlalu besar ya, 90%, biasanya 50 plus 20. Ya, seperti itu ya contohnya. Terus yang kedua, pasangan tuturan. Tindakan saling memberi pesan dan respon antara dua belah pihak dalam kegiatan negosiasi. Ya, misalnya melakukan negosiasi, ya. Nanti melakukan negosiasi, nanti kamu boleh enggak dikasih harga seperti ini, lebih murah. Nanti kalau tidak ditanggapi oleh penjualnya, ya udah kita pergi aja ya. Ngapain datang ke toko yang tidak ada respon untuk memberikan tanggapan seperti yang kalian lakukan tadi ya. Yang ketiga, kata yang menunjukkan kesantunan. Ya, ini tetap harus menjaga tutur kata yang diucapkan agar tetap santun dan tidak terkesan memaksa. Ada yang seperti itu. Misalkan, saya mau pokoknya harganya 50.000, bagaimanapun caranya. Ada yang belanja seperti itu? Ada? Mungkin ada. Ya, kalau kalian? Tidak. Ya, jangan ya seperti itu ya. Kasihan juga penjualnya harus mendapatkan keuntungan ya. Sudah? Dah. Sekarang ini adalah langkah-langkah cara membuat teks negosiasi ya. Yang pertama, persiapan dan perencanaan ya. Yang kedua, menentukan pihak-pihak yang berkaitan. Yang ketiga, menentukan hal yang dinegosiasi. Yang keempat, menyiapkan penyampaian argumen. Argumen itu apa? Pendapat. Ya, pendapat. Lanjut, merancang kegiatan tawar-menawar dan menyelesaikan masalah. Disinilah kita melakukan negosiasi ya. Yang keenam, menentukan penutup. Yang ketujuh, menulis struktur teks negosiasi. Dan yang kedelapan, mengembangkan kerangka menjadi sebuah teks. Kalau membuat
teks negosiasi ya, berupa teks ya. Sudah, lanjut. Sekarang ada pertanyaan mengenai negosiasi yang Ibu jelaskan tadi, dari ciri-cirinya, langkahnya, tujuan dari melakukan negosiasi. Sudah jelas semuanya? Sudah. Ya, kalau sudah jelas, kita akan melakukan membentuk kelompok ya, sesuai kemampuan ya, sesuai kemampuan dari kalian. Ya, sudah Ibu bagi kemarin. Silakan kalian cari kelompok kalian ya. Pindah duduk dulu ya, cari kelompoknya, silakan. Kita akan melakukan negosiasi. Ya, di sini ada 5 kelompok ya. 5 kelompok. Ini ada 5 contoh teks negosiasi ya. Dan Ibu akan memberikan kalian LKPD, di mana nanti kalian menjawab soal-soal yang Ibu berikan. Silakan nanti dirundingkan dengan teman kelompok kalian ya. Sudah, di sini sudah ada petunjuknya juga, sudah Ibu kasih petunjuknya. Nanti setelah kalian menyelesaikan permasalahan tentang negosiasi, kalian melakukan presentasi di depan, ya, presentasi setiap kelompoknya. Ya, sudah, ini contoh teks negosiasinya, kelompok 1. 2, 3, ya 3, 4 ya, di sini 3, 4 dan 5. Ya, silakan. Sekarang diperhatikan contoh dari teks negosiasi yang kalian pegang ya. Di sini ada petunjuknya. Ya, nanti di LKPD ini kalian tulis nama kelompok kalian, ya, nama kelompok kalian. Nama, dan ini nanti dihapusnya. Nah ya, tulis namanya. Sorry, maaf. Sudah, sekarang dibaca dulu teks negosiasinya. Ya, sama-sama ya bacanya ya. Nanti di sana ada soal uraian. Itulah permasalahan dari teks negosiasinya. Sekarang dipecahkan permasalahannya seperti apa. Nanti kalian melakukan presentasi membaca teks negosiasinya dulu dan hasil dari memecahkan permasalahan yang kalian kerjakan bersama ya. Silakan.
Ya, baca dulu isinya. Dah. Tentang apa? Negosiasi bertema sosial. Ya, itu permasalahannya dibaca ya. Jawab. Nah, lanjut sambil jalan. Ya, enggak habis nanti waktunya. Ya, di nomor 1 dulu. Baca dulu. Dah, apa dapat? Negosiasi penawaran produk. Ya, pernah melakukan penawaran produk? Ya. Nah, itu dah permasalahannya nanti. Ini produk apa yang ditawarkan? Sabun cairan pembersih lantai. Cairan pembersih lantai ya. Dah, dari nomor 1 sekarang dijawab ya. Sudah, lanjut nomor 2-nya. Dah, apa temanya? Pendidikan. Di sekolah itu. Negosiasi tentang apa? Pendidikan. Apa yang dilakukan? Melakukan apa dia? Menawarkan apa? Sekolah. Ya, lanjut. Dah, nomor berapa? Nomor 3. Iya. Dah. Apa temanya? Perdagangan. Perdagangan. Menjual apa? Buah mangga. Buah mangga. Buah mangga. Ya, lanjutnya dijawab dulu ya. Ya, Bu. Yang Apa? Dapat? apa dulu? Maksudnya temanya apa? Temanya teks negosiasi antar teman Apa yang dinegosiasikan? tentang permasalahan uang. Uang. Minjem uang gitu ya? Ya. Ya. Itu lanjut dibuat di sini aja langsung. Ya, Bu. Langsung aja dibuat di sini. Ya, pensil aja pakai apa-apa. Nanti biasalah biar enggak kecoret-coret ya. Nah, ada nggak bisa dijawab? Ya, coba dulu ya. Karena Rina baru memiliki setengah dari utang yang dia punya. Sudah jelas semua pertanyaannya ya, permasalahannya ya? Ya, coba dulu. Diskusi dulu. Terus kepentingan pedagangnya mencari keuntungan dari barang yang dijual. Kemana dia menjual ini produknya, menawarkan? Kepada pembeli. Nggak, ya. Ada diskonnya mungkin ya? Iya. Apa nomor 6? Gimana? Dah? Coba putus teks. Ya, ditulis. Ya, memang jawabnya dari sini memang ya. Pihak-pihak siapakah pihak-pihak yang terlibat dalam teks
negosiasi tersebut. Pihak-pihak yang terlibat ya. Dari situ dah kalimatnya yang diambil. Dah halaman berapa? Nomor 3. Ya, nanti lanjut nanti seperti ini jawabnya ya. Apa saja upaya yang dilakukan agar permintaan disetujui? Upaya yang dilakukan agar permintaan disetujui adalah ya, jawabnya seperti itu caranya ya. Ya, lanjut dulu. Jangan nomor berapa? 4. Pernah kalian melakukan tawar-menawar seperti ini di sekolah? Belum? Misalkan istirahatnya ditambah. Pernah ya. Itu biasanya dilakukan di sekolah ya. Bu, nggak jadi ulangan sekarang, besok aja. Pernah? Pernah. Ya, pasti pernah ya. Itu juga namanya negosiasi. Ya. Nah, ada masalah. Nomor berapa? Apa saja upaya yang dilakukan agar permintaan disetujui? Apa yang kalian lakukan biasanya? Dia satu botol ini saya akan membeli ada diskon tambahan juga jika saya membeli lebih dari satu. Jadi kan kalau misalkan upaya yang dilakukan penjual itu Biar mau beli banyak. Melakukan apa biasanya? Diskon ya, seperti itu. 10%. Kalau membeli lebih dari harus membeli lebih dari satu botol. 3 botol. 3 botol tadi. Ya. Nah, dah, 4. Yang bisa dilakukan. Upaya yang dilakukan. Ya, bukan. Bos, Ada beberapa seperti itu. Ada kesehatan yang muncul. penjual penjual menggunakan Nomor 10.
Belum? Baca. Ya, seperti Ibu bilang tadi ini, apa keuntungannya? Mendapat keuntungan. Ya, mendapatkan barang semurah-murahnya. Saya kalau keuntungan di sini kan anaknya yang memiliki perusahaan tapi keuntungan anak dia bisa memilih jurusan dia sendiri tanpa harus mengeluarkan ayah bisa. Berarti kekeh sama kemauannya sendiri gitu maksudnya? Berarti tidak ada melakukan negosiasi berarti? Karena sama-sama sekolah. Enggak sih kalau sama-sama kalau ayah itu pengen kayak Anaknya kuliah. tapi si anak ini pengen SMK biar nanti kalau dia nggak kuliah itu Bisa kerja. Sama-sama mendapatkan keuntungan dari ayah, ya berarti mau dia anaknya sekolah, ya. Kan seperti itu. Untung ayahnya mau anaknya mau sekolah ya. Kalau tidak mau sekolah, itu keuntungannya. Ya itu udah maksudnya. Ya. Gimana? Nah, yang keenam. Yang berapa itunya? Ya, lanjut. apakah ada akhirnya kesepakatan Sudah ya, Ibu kasih waktu 5 menit lagi ya. Ya, biar kita bisa melakukan presentasi. Ya, dibagi dulu soalnya. karena dia mengadakan diskon tapi dia tidak membeli sesuai persyaratan tidak tahu ya tidak Gimana? kan apakah ada persyaratan tertentu agar permintaan tersebut dikabulkan Apakah ada persyaratan tertentu agar permintaan tersebut dikabulkan? ada persyaratan tapi dia pembelinya itu cuma satu nggak sesuai persyaratan Berarti tidak sesuai persyaratan. Seharusnya misalkan beli 2 gratis 1 kan itu. Sekarang dia hanya membeli 1 aja. Ya, tidak dapat gratisnya. Berarti dengan harga normal ya. dia memang dijadikan harga karena memang Ya, ayo cepat dulu. agar permintaan Sabar Bu. ini bisa dikabulkan dua belah pihak. Ya, gimana? Mana? Menurut kalian, hal apa yang mendukung agar pengajuan atau penawaran salah satu pihak disetujui oleh pihak lain? Menurut kalian, hal apa yang mendukung agar pengajuan penawaran, kan dia melakukan penawaran nih, salah satu biar setuju, biar misalkan ya seperti tadi ada diskon. Apa ini jadinya tadi? Pendidikan. Nah, sekarang pendidikan. Bagaimana caranya ayahnya dia itu agar anaknya mau sekolah di SMA apa kuliah? Agar mau kuliah gitu? Agar mau sekolah di SMA. Mungkin mau dibelikan motor,
Ayah janji deh, nanti belikan motor. Kalau ya merayu, intinya merayu seperti itu. Nanti Ini kalau anaknya yang kalau kita bikin jawaban tentang anaknya nggak apa-apa, nggak harus gitu ya. enggak apa-apa. Apa nanti kalau kamu mau sekolah di SMA nanti ibu akan belikan, ayah akan belikan apa? Sepeda motor. Otomatis anaknya akan berpikir dia, ya kan? Ya kalau kalian gitu kan gimana? Oh. Ini kan SMA. Nanti kalian, ayo mau nggak sekolah di SMK? Nanti ibu kasih motor, tak beliin motor deh. Mau? Berpikir juga dulu ya. Nanti tujuannya seperti apa? Nanti kalau kalian melakukan negosiasinya ya. Dah, lagi berapa? Lagi satu saja. Ya. Ada yang sudah? Lagi 2. Apa? Ada permasalahan? Nomor 9. Menurut kalian, hal apa yang mendukung agar pengajuan atau penawaran salah satu pihak disetujui oleh pihak lain? Kamu menawarkan apa ininya temanya? Sosial, mencari kosan. Ya, misalkan mencari kosan. Kalau kamu kos di sini, misalkan ibu jadi ibu kosnya, kamu mau kos di tempatnya ibu nggak? Nanti ibu kasih fasilitas yang bagus, kamar mandi dalam. Nanti motornya khusus ibu kasih tempat di sini. Itu yang dikasih spesial agar dia menarik kamu, biar bisa agar kalian mau kos di tempatnya ibu, gitu loh. Ya, kasih iming-iming, pokoknya biar kamu mau kos di tempatnya ibu. Misalkan itu udah seperti yang ibu bilang tadi, ibu kasih yang kamar yang ini agar bisa kamar mandinya di dalam. Ya, ibu nanti spesial deh buat kamu. Kalau kamu parkir motornya di sini di tempat yang teduh, khusus buat kamu. Akhirnya kamu mau kos di sana? Ya, dah seperti itu maksudnya. Ya, hati. Nah. Menurut kalian hal apa yang mendukung agar pengajuan atau penawaran salah satu pihak disetujui oleh pihak lain? Mana soalnya? Ayo cepat saja. Tulisnya. Yang lain dah lagi 1, 2 aja. Nomor berapa? 9. Menurut kalian hal yang mendukung agar pengajuan atau penawaran salah satu pihak disetujui oleh lain? Apa tadi nih tentang penawaran produk? Ya itu dah, kamu kasih iming-iming yang bagus biar dia tertarik dengan barang kalian. Ini sudah di sini dijawab. Ya nanti kalau biar nggak habis nanti waktunya, nanti diginikan aja ya. Ya lanjut, ngerti maksudnya? Ya nomor 9 seperti itu. Sudah? Ada yang sudah? Lagi 1 ya, ayo. Sudah? Ya. Semangat untuk kelompok. Kelompok 3. Kelompok 3 udah selesai. Ya, jangan juga terpengaruh ya, biar kalian tidak cepat-cepat untuk mengerjakannya ya. Ya, dipelajari lagi ya. Nanti biar bisa presentasi ke depan ya. Sebesar Ada tujuan bersama.
ini. Nah, yang mas terakhir sekarang yang 10. Apa pertanyaannya? Menurut kalian, apa yang perlu dilakukan agar kedua belah pihak dapat mencapai kesepakatan? Apa yang dilakukan? Ya nah? Apa yang dilakukan? Biar kedua belah pihak sepakat dengan harga itu. Ya mengikuti berarti ya, mengikuti ambil jalan tengah berarti itu ya. Gimana jalan tengahnya? Hah? Kan bisa jadi diskon itu berakhir kapan aja kan? Dia untuk kembali lagi. Ayo, sudah? Sudah berapa kelompok yang sudah? Sudah 1, 2, 3. Ya, kita tunggu lagi 2 kelompok. Ya. Ini tuh ada pembeli sama penjual. Ini yang baca 2 orang atau 1 orang? 1 orang. 1 orang ya. 1 orang aja cukup ya. Ya. Kita presentasi dari kelompok 1 ya. Setuju? Ya. Ya, kita dari yang pertama saja. Dari kelompok 1. Siapa kelompok 1 di sini? Oh, kelompok 1. Ya. Udah nomor 9? Enggak, apa tinggal aja. Ya. Memberikan M dan J. Nomor 9. Tadi yang terakhir. Kalau yang ini. Ya, udah siap berarti ya untuk presentasi ya? Siap. Sudah siap untuk presentasi? Sudah. Gimana? Iya, baca dulu teksnya nanti itu ya. Nanti kan Ibu kasih petunjuknya di depan ya. Dah. Lagi 1. Gimana? Pertanyaannya? Menurut kalian apa yang perlu diperhatikan agar kedua belah pihak dapat mencapai kesepakatan? Ya sama-sama memberikan membeli 1 mendapatkan dengan memberikan keuntungan, yang lagi 1 sama-sama mendapatkan keuntungan, yang lagi 1 dapat beli dengan harga diskonan, yang lagi 1 dapat menjual produknya dengan penjual itu. Berarti udah selesai, tinggal itu aja ya. Kita lanjut ya. Kita lanjut melakukan presentasi dari kelompok yang pertama ya. Belum. Ya, silakan. Ini, ya silakan. Ini ya, dari Dwi, Vina, Erina, Reza, Dea, melakukan presentasi, di mana nanti kalian membacakan. Yang lain, silakan memberikan pendapatnya, ya. Perhatikan hasil presentasi dari mereka. Kalian memberikan pendapat. Ini dari kelompok 4. Ya, ini dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi yang mereka bahas di kelompok tadi ya. Ya, silahkan Ibu kasih kalian kesempatan untuk menjelaskan permasalahannya dan apa teks negosiasi yang didapatkan. Ya, silahkan. Selamat pagi semuanya. Pagi. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada kelompok kami. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang teks negosiasi yang bertemakan perdagangan. Baik, untuk teks negosiasinya akan dibacakan oleh rekan saya.
Maaf, sebelum mulai, izinkan saya memperkenalkan diri saya. Saya Lufina Rosyani, sebagai moderator di sini bersama teman saya bernama. Nama saya Adelia Maria Putri, nama saya Esma Sofiana, nama saya juga Adelia Putri. Nama saya Reza Ramadan. Baik, untuk teks negosiasinya akan dibacakan oleh teman saya, yaitu Reza Ramadan. Reza Ramadan, silakan. Contoh teks negosiasi bertema perdagangan. Pembeli, berapa harga sekilo mangga ini, Bang? Penjual, 30.000 murah. Pembeli, boleh kurang kan, Bang? Penjual, belum boleh Bu, harganya bagus. Belum boleh Bu, barangnya bagus loh. Ini bukan karbitan makan pohon. Pembeli, iya Pak, tapi harganya boleh kurang kan? Karena lagi musim. 20.000 saja ya. Penjual, belum boleh Bu, 20.000 ya. Biar saya dapat untung Bu. Pembeli, baik Pak, tapi saya boleh milih sendiri ya Pak. Penjual, asal jangan pilih yang besar-besar Bu, nanti saya bisa rugi. Pembeli, iya Pak, ya mungkin saya dapat mangga yang bagus. Penjual, saya jamin Bu, kalau ada yang busuk boleh ditukarkan. Pembeli, baik Pak, saya ambil 3 kilo ya Pak. Akhirnya, penjual mempersilahkan pembeli untuk memilih dan menimbang sendiri mangga yang sebenarnya. Baik, itu dia contoh teks negosiasi yang kami analisis. Untuk pertanyaan dari LKPD-nya, jawaban nomor 1, 2, dan 1, 2, 3, dan 4 akan dijawab oleh teman saya, yaitu dia. Pada jawab dia ambil satu siapa kasih yang dimana yang kelima adalah jual dan beli. Dua, apa kepentingan masing-masing pihak? Kepentingan dari masing-masing pihak yaitu membeli mangga dengan harga yang lebih murah dan kualitas yang bagus. Kedua, ini mendapatkan keuntungan dari penjualan dan harus menurunkan harga jualnya. Tiga, siapa yang mengajukan permintaan dalam teks tersebut? Apa alasannya? Yang mengajukan permintaan dalam teks tersebut adalah pembeli dengan alasan pembeli meminta penurunan harga dengan alasan mangga sedang musim. 4. Apa saja upaya yang dilakukan agar permintaan disetujui? Upaya yang dilakukan agar permintaan disetujui yaitu meminta penurunan harga dengan menyatakan bahwa mangga sedang musim, menyebutkan jumlah penurunan yang diinginkan yaitu 20.000 dan meminta izin untuk memilih mangga sendiri. Baik, untuk nomor 5, 6, dan 7 akan dibacakan serta dijawab oleh teman saya bernama Erina Saksi. Apakah permintaan tersebut dikabulkan? Apa alasannya? Beliau tidak seluruhnya penjual tidak sebelumnya mengabulkan permintaan harga 20.000, namun penjual menurunkan harga sedikit menjadi 28.000 dan memberikan izin untuk membeli mangga sendiri. Karena apakah ada persyaratan tertentu agar permintaan tersebut dikabulkan? Silakan. Ada. Penjual memberikan syarat bahwa pembeli tidak boleh memilih mangga yang besar-besar. Yang nomor 7, apakah pada akhirnya terjadi kesepakatan antara kedua belah pihak? Jelaskan apa kesepakatannya. Pembeli tentu untuk membeli 3 kilogram mangga dengan harga 28.000 per kilo setelah diberikan hak untuk membeli mangganya sendiri. Baik, untuk selanjutnya yaitu 8, 9, dan 10 akan dijawab oleh mereka. Untuk menjawab, tentu kalian adalah kesepakatan yang terjadi menunjukkan kedua belah pihak. Kesepakatan ini menunjukkan kedua belah pihak karena membeli harga yang lebih murah daripada harga awal dan bisa memilih mangga sendiri. Terima kasih berdasarkan keuntungan untuk sehingga sebelumnya ada kedua saya apa yang untuk melakukan pengajuan atau tawaran yang dimiliki oleh pihak lain. Komunikasi yang baik dan kesediaan kedua pihak untuk memberikan kompromi di mana kedua mendapatkan keuntungan dan keuntungan pemilihan angka. Menurut saya apa yang perlu diperhatikan agar semua belah pihak dapat bersaing. Kesepakatan dapat dicapai jika kedua belah pihak terbuka untuk bernegosiasi dan berusaha mencapai solusi yang menguntungkan bersama. Baik, itu dia hasil diskusi dari kelompok kami. Apabila ada pendapat bisa digunakan sekarang. Ada yang berikan pendapat ya?
Dari kelompok? 1. Ya. Menurut pendapat dari kelompok kami, negosiasi dalam baik ini menunjukkan bahwa proses tawar menawar bisa berjalan baik jika ada pemahaman dan rasa saling menghormati antara pembeli dan penjual. Sekian pendapat dari kelompok kami. Terima kasih. Terima kasih. Ada lagi? Silakan. Menurut pendapat kami, menggunakan negosiasi yang efektif di mana kedua belah pihak pembeli dan penjual sama-sama memiliki kepentingan yang ingin dicapai. Terima kasih. Gimana? Sudah? Ada yang memberikan pendapat lagi? Ada? Cukup? Cukup? Ya, sudah? Sebelum Ibu lanjut ke kelompok yang kedua, sudah ada pertanyaan lagi? Ya, itu adalah contoh teks negosiasi tentang perdagangan ya, dimana keseharian kalian melakukan seperti ini, melakukan jual beli, melakukan negosiasi ya di dalam kehidupan kalian sehari-hari. Ya, dah beri tepuk tangan untuk kelompok 4. Sudah bagus tampil ke depan ya. Dah silakan. Terima kasih. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih dan selamat pagi. Ya, dah, ya, itu bagus ya. Itu dari kelompok 4. Sekarang kita lanjut. Kelompok, ya silakan. Sudah ya, silakan. Kelompok 3. Kelompok 3 ya. Ya. Ini dari kelompok 3. Ya. Silakan. Selamat pagi teman-teman. Pagi. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil negosiasi tema pendidikan. Sebelumnya izinkan saya mengenalkan diri, nama saya Desa dan teman saya Mimala Saputra Dwi dan saya Nihari Sanduri. Saya bisa terima kasih juga. Yang pertama, teks negosiasi akan dibacakan oleh teman saya yang bernama Ali. Tentu teks negosiasi itu dari waktu kita. Ya, nah sini saya mau bicara. Nah, ada apa ya? Ya, apa yang berdebat tentang negosiasi benar? Nah, aku ingin masuk ke itu ya. Ya, ini loh masalahnya. Kenapa nggak bisa ya? Nanti kamu bisa kuliah dengan pilihan yang terbaik. Karena aku ingin segera mengeluarkan bakat tentang itu ya. Dan yang senang sama SMK kan bisa punya juga. Ya, ya. Tapi nanti kamu akan kesulitan kalau mau kuliah. Karena aku jurusannya kalau ada kemampuan akademiknya juga kurang ya. Jadi saya sarankan ke SMA aja ya. Nah, aduh, kayak gimana sih? Emangnya ayah yang mau sekolah? Ya, kalau nanti nggak kuliah, aku langsung bisa kerja ke perusahaan atau masjid. Ya, masa zaman sekarang tidak kuliah, apa kata orang-orang? Karena ayah kenal saya, maksud aku pikirkan, ayah doakan saja biar aku bisa meraih cita-cita. Ayah, ya sudahlah kalau itu mau kamu, tapi nanti malah kamu kita saja anak ya ya. Baik, pertanyaan dan jawaban nomor 1, 2, dan 3 akan dibacakan lagi. Siapakah pihak-pihak yang terlibat dalam teks tersebut? Ayah dan anak. Wah, apakah kepentingan masing-masing pihak? Ayah ingin anaknya masuk SMK biar anak tersebut bisa berkuliah di tempat satu pilihan yang terbaik. Ya, siapa yang mengajukan permintaan dalam teks tersebut? Apa alasannya? Anaknya. Alasannya karena ia ingin mengembangkan bakatnya supaya nanti jika dia tidak berkuliah, setidaknya dia bisa langsung bekerja di perusahaan. Nomor 4, 5, dan 6 akan dibacakan lagi.
Maka saya supaya dilakukan agar permintaan disetujui. Yang menentang ayatnya bahwa dia yang bersekolah, bukan ayatnya, tapi dia bagian yang menentukan nanti ialah dia yang bersekolah ialah sang anak. Anak tersebut hanya cukup meminta ayahnya untuk saling mendoakan dan mendukungnya supaya mudah meraih keputusan. Kelima, apakah permintaan tersebut dikabulkan? Apa alasannya? Disetujui karena sang ayah menyerahkan semuanya kepada anaknya karena itu mau menjadi sang anak. Nomor 6, apakah ada persyaratan hidup agar permintaan tersebut dikabulkan? Jelaskan. Tidak, karena anak tersebut langsung mengeluarkan bahwa yang bersekolah ialah sang anak, bukan sang ayah. Apakah pernah tidak karena ayat yang menurut kalian apakah kesepakatan yang diberikan keuntungan bisa kalian bisa berpindah melihat kebutuhan dan kebahagiaan keuntungan karena saya juga tidak dan tidak bisa untuk memprotek usaha. Menurut kalian apa yang mendukung kemajuan orang seperti ini? Karena yang kita lihatnya karena anak sudah membutuhkan saudara serius yang menjadi yang berbukan. Karena yang menurut adanya untuk selalu mengeluarkan adanya. Menurut kalian apa yang berbicara dan ada kedua hak yang tadi saya katakan. Akhirnya di sini harus mengelola dan menjelaskan kepada menunjukkan itu adalah sama lainnya karena itu selalu menerapkan misalnya supaya sukses mencapai ceritanya. Baik, sebelum kami menentukan yang sekali, mungkin ada yang mau pendapat dari Mas Yunus. Ya, lebih keras. Ya, silakan. Menurut pendapat dari kelompok kami, pendidikan menjadi peran yang sangat penting dan luas dalam kehidupan kita. Seperti pendidikan sebagai faktor pengenalan dan lain-lain. Pendidikan tidak hanya tentang persiapan individu untuk dunia kerja, tetapi tentang membentuk karakter, etika, dan cara berpikir kritis. Ya, lanjut. Baik, mungkin ada yang lain. Pendidikan adalah fondasi penting dari perkembangan individu dan masyarakat. Melalui pendidikan, seseorang memperoleh pengetahuan, keterampilan, dan nilai-nilai yang diperlukan untuk menjalani kehidupan yang Ya, gimana? Ada yang memberikan pendapat lagi? Pernah tidak kalian ada di posisi seperti ini? Antara memilih sekolah? Pernah, ya, pasti pernah. Kalian tidak sependapat dengan bapak atau ibu kalian di rumah, ya? Ada yang mau ke SMK, ada yang mau ke SMA. Di sanalah kalian melakukan negosiasi bersama keluarga kalian. Ya, sudah. Itu sudah bagus. Beri tepuk tangan juga untuk teman kalian dari kelompok 3. Ya, dari kelompok 3 ya. Tapi suaranya masih agak pelan ya, kurang semangat sedikit ya. Sudah ya, silakan duduk. Silakan duduk. Lanjut. Satu kelompok lagi. Ya, silakan. Ya, satu kelompok lagi ya. Lebih keras ya suaranya ya. Udah diperhatikan semuanya. Swastiastu.
Terima kasih atas kesempatan yang diberikan oleh kelompok kami. Kami sini ingin mempresentasikan hasil diskusi yang telah dibuat oleh kelompok kami. Sebelum kami memulai lebih lanjut, kami akan memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Gede Silva, ini rekan sebelah saya. Perkenalkan, nama saya Nimada Febrianjani. Perkenalkan, nama saya Infomantas Lunaris. Perkenalkan, nama saya Ibu Pada Ranita. Setelah perkenalkan diri dari rekan-rekan saya akan menunjuk satu orang untuk saya untuk membacakan contoh teks negosiasi. Saya menunjukkan. Contoh teks negosiasi antara saya doang, aku masih di kampus ya. Boleh aku minta nggak? Rina, ya kan? Aku masih punya hutang ke kamu 100.000. Tapi kalau sekarang aku belum bisa ganti. Tadi, terus kamu biasanya ganti kapan? Aku mau beli cat lukis. Cat lukisku ada beberapa yang habis. Nah, mungkin aku baru bisa kembali minggu depan. Kalau sekarang aku baru ada setengahnya kan? 50.000 aja. Tadi. Ya kalau segitu cuma bisa buat beli 3 warna aja nih. Padahal cat aku yang habis ada sekitar 7 warna. Rina, memangnya warna apa aja yang habis? Mungkin kamu bisa pakai punya aku dulu kalau memang lagi butuh banget. Tadi warna ungu, kuning, toska, coklat tua, oranye botol, merah, sama biru. Memang kamu ada? Rina, tunggu sebentar. Rina, aku ada warna ungu masih hidup. Kamu beli aja potong hitam pilih. Terus warna merah sama biru juga masih ada setengah. Kamu pakai aja. Tapi aku ganti uangnya minggu depan ya. Tadi beneran nggak apa-apa. Aku pakai dulu. Rina, siaran sampai aja. Tadi ini aja deh. Ini warna ungu yang itu aku beli. Rina, karena lainnya tadi kamu pakai aja tidak apa-apa. Karena cuma setengah, jadi nggak usah diganti. Tani, ya udah deh. Kalau gitu minggu depan kamu kembaliin uang 100.000 aja. Rina, yes ya. Terima kasih dan melanjutkan jawab soal yang dibacakan oleh rekan saya. Untuk pertama seterusnya diberikan kepada dan dikasihkan. Ya, perhatikan yang lain ya. Pertama, siapakah pihak-pihak yang terlibat dalam teks tersebut? Pihak yang terlibat dalam teks yaitu Rani dan Rina. Selanjutnya kami melanjutkan dulu. Wah, apa bukan sih? Kepentingan masing-masing pihak. Kepentingan Rani terhadap Rina ini meminta kembali uangnya yang diminta oleh Rina besar 100.000 rupiah. Kepentingan Rina dan Rani memiliki kepentingan untuk pemberian besar karena belum memiliki uang rupiah. Nomor 3. Siapa yang mengajukan permintaan dalam teks tersebut? Apa alasannya? Yang mengajukan permintaan dalam teks tersebut adalah Hari. Alasannya, Hari merasa masih memiliki uang sebesar 100.000 rupiah yang ada di Rina. Dan Rani meminta uang tersebut karena dia ingin membeli servis. Nomor 4 akan dilanjutkan oleh Rina. Permintaan disetujui. Upaya yang bisa dilakukan lagi agar permintaannya disetujui yaitu memberikan alasan yang jelas. Jadi bisa menyatakan bahwa dia butuh uang tersebut untuk membelikan lukis karena catnya sudah habis. Dengan membuka alasan yang spesifik dan mendesak dan berharap Rina bisa memahami lebih banyak. Apakah permintaan itu dikabulkan? Apa alasannya? Permintaan itu tidak dikabulkan karena Rina hanya mempunyai setengah dari hutang yang dia miliki. Yang kembali oleh Nah, apakah ada persyaratan tertentu agar permintaan tersebut dikabulkan? Jelaskan. Ya, ada beberapa persyaratan agar
tadi bisa dikabulkan oleh Bina. 1. Penggantian dengan Jen. Sebagai alternatif, Bina menawarkan Jen miliknya kepada Rani sebagai pengganti langsung untuk keperluan Rani membeli cat baru. Yang kedua, penggantian seseorang di masa depan. Bina juga meminta waktu hingga masa depan untuk mengembalikan hingga minggu depan untuk mengembalikan sisa uangnya yang sebesar 25.000 rupiah. Ya, lebih keras lagi. Ya, pada akhirnya kesepakatannya adalah 1. Penggunaan cat. Rani setuju untuk menggunakan cat milik Bina sebagai pengganti sementara dari uang yang belum dikembalikan sepenuhnya. 2. Pengembalian uang. Bina setuju untuk mengembalikan sisa dan sebesar 75.000 rupiah minggu depan. Menurut kalian, apakah kesepakatan yang terjadi hubungan kedua belah pihak? Ya, kesepakatan tersebut hubungan kedua belah pihak. Rani bisa mendapatkan cat segera dan menerima sebagian uangnya dengan sisa uang mengembalikan minggu depan. Bina tidak harus membalikan seluruh uang secara langsung, tetapi tetap memenuhi kewajibannya dengan memberikan cat dan mengisi uangnya. Meski akan menerima Bukan, kemudian apa yang muncul agar pengajuan atau penawaran salah satu pihak disetujui oleh pihak lain. Hal yang muncul agar pengajuan disetujui adalah 1. Fleksibilitas, kedua pihak bersedia berkompromi. 2. Komunikasi yang jelas, penyampaian kebutuhan dan amalan cara transparan. 3. Saling pengertian, memahami kondisi dan keterbatasan masing-masing. 10. Menurut kalian apa yang perlu diperhatikan agar kedua belah pihak dapat mencapai kesepakatan? Agar kedua belah pihak dapat mencapai kesepakatan, perlu memperbaiki 1. Komunikasi yang efektif, menyampaikan kebutuhan dan pendapat dengan jelas. 2. Sikap saling menghormati, membangun suasana saling menghargai. 3. Kesediaan berkompromi, mencari solusi yang saling menguntungkan. 4. Dengar aktif, memahami pandangan dan kewajiban masing-masing. 5. Fokus pada tujuan bersama, menyadari keuntungan bersama dalam kesepakatan. Setelah pembacaan sedikit soal dari kelompok kami persilakan jika ada pertanyaan atau masukan yang akan diberikan kepada kelompok. Ya, silakan. Ada yang berpendapat, memberikan pendapat? Ya, silakan. Menurut kami, tadi sebetulnya bagaimana untuk saling bernegosiasi cara terbuka dan menemukan solusi bersama. Ya. Ada lagi? Menurut kami, tokoh yang ahli dalam tes tersebut menunjukkan sikap saling mengerti dengan mencapai kesepakatan yang menguntungkan. Terima kasih. Apakah ada kelompok lain yang akan atau ingin bertanya? Sudah? Dah ya, beri tepuk tangan untuk kelompok. Belum? Ya, lanjut. Saya lanjutkan untuk menutup presentasi kami. Mohon maaf jika ada kesalahan kata dan sedikit keterlambatan kami tadi untuk menjawab soal. Saya akhiri presentasi ini dengan permohonan. Oh, Santi. Ya, tepuk tangan buat teman kalian. Sudah? Pasti kalian sudah pernah mengalami seperti itu ya. Ya, sekarang sebelum Ibu tutup kegiatan pembelajaran hari ini, ya, Ibu akan menarik kesimpulan. Sebelumnya Ibu mau bertanya terlebih dahulu, sudah mengerti tentang semua teks negosiasi, perbandingan antara negosiasi pembelajaran, negosiasi perdagangan, di keluarga, dan di
sekolah biasanya ya, ada yang melakukan negosiasi atau penawaran produk yang dilakukan ya. Sekarang kalian bisa kembali ke tempat duduk kalian masing-masing. Sebelumnya Ibu akan menyimpulkan materi ini. Sudah? Ya. Untuk mengetes kemampuan kalian, Ibu akan memberikan post test melalui Google Form. Ibu akan kirim ya, nanti dijawab biar Ibu tahu seberapa kalian bisa mengerti apa tidak tentang pelajaran negosiasi ini. Ya, Ibu kirim di grup kalian ya, di tugas di Google Form-nya ya. Dah? Ya? Sudah? Sekarang kita simpulkan. Sudah? Sekarang kita simpulkan dari kegiatan pembelajaran negosiasi ini. Ya, kesimpulannya teks negosiasi itu adalah teks atau tulisan yang berisi kesepakatan antara dua belah pihak dengan kepentingan yang berbeda. Kesepakatan yang dimaksud ini bisa dalam berbagai keperluan. Seperti tadi yang Bu bilang, keperluannya di mana? Dalam keluarga, dalam sekolah, dalam keseharian kalian. Ya, sudah? Sudah mengerti? Ya, itu adalah kesimpulan dari teks negosiasi. Ya, sekarang Ibu akan memberikan kalian refleksi. Ya, ini berupa refleksinya seperti ini. Bagaimana nanti perasaan kalian mengikuti pelajaran negosiasi seperti yang Ibu jelaskan tadi ya. Ya, kasih nama kelas. Ya, apa kalian sedih? Apa kalian senang? Bisa dituangkan. Ini tidak mempengaruhi nilai kalian. Ya. Nah, sana ada perasaannya nangis, sedih, senang, bahagia. Kasih centang saja di sana yang pertama. Perasaan kalian seperti apa? Apakah bahagia? Ibu. Ya. Ini centangnya tuh di bawahnya turun dulu. Enggak. Sini. Yang pertama centang. Ya. Oke. Ya, ikuti petunjuk aja. Ya. Silahkan. Boleh. Ya, gimana? Ya, cara isi aja. Dah, diisi. Ya. Boleh. Ingat ya, kasih nama.
Sudah ya, yang sudah silakan dikumpulkan. Nah ya, silakan. Ya. Ya udah. Sudah selesai? Mudah-mudahan tidak mengecewakan hasilnya. Enggak, dah ya. Ya. Sudah? Ya. Sudah ya? Mana? Ya. Ya, enggak apa-apa. Udah Mira? Sudah semua? Sudah ya. Ini adalah referensi untuk kalian. Ya, sekarang kita berikan tepuk tangan buat kita semua karena kita sudah semangat dalam mengikuti pelajaran hari ini. Ya, untuk selanjutnya, materi selanjutnya Ibu akan jelaskan mengenai anekdot ya. Untuk hari ini cukup pembelajaran kita hari ini. Kita tutup dengan doa ya, silakan. Karena kita mengawalinya dengan doa, maka baiknya kita mengakhirinya dengan doa juga. Doa mulai. Doa selesai. Rama Sandi. Om Santi 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 Om. Om Santi Santi. Terima kasih semuanya. Selamat pagi.